نوينا ما نوى سلفنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله من صالح النيات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفينا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين الملائكة المقربين سادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا الصديقين الشهداء الصالحين العارفين بالله المقربين عند الله جميع شيخنا شيخ من أوصانا وسلم خير من أوصانا وسلم جميع آبائنا وأمهاتنا جددنا سنفنا شيء الله لنا ولهم. ثم إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد نهروي عبد السلام وأصولهم من أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا جددنا وسنفنا شيء الله لنا لهن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 42 paling bawah. Wa awwalu ma yabdu lil qari, dua baris dari bawah. Wa awwalu ma yabdu lil qari'i min uslubi syafi'i jazalatu alfazih wa wijazatu ibaratih wa quwwatu asrih. Masih melanjutkan perkataan Al-Ustadz Abdul Halim Al-Jundi, yaitu tentang 3 hal ya, yang merupakan uslub daripada Imam Syafi'i, metode bahasa pengajaran, metode mengajak orang berdialog atau berfikir ya. Imam Syafi'i itu mencakup 3. Jadi wa awwalu ini sama yang kemarin disebutin di atas tuh ya. Wa wasafal Ustadz Abdul Halim Al-Jundi kemarin tuh, dan mensifati Ustadz Abdul Halim Al-Jundi uslub Syafi'i akan metode bahasa Imam Syafi'i bijazalatil alfaz ya, dengan keluasan lafaznya. Lafaznya itu bisa banyak, kalau ngomong itu bisa diulang-ulang ya, dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Kalau pakai lafaz begini maknanya begini, kalau pakai lafaz begini maknanya begini ya. Sama kayak kita ngomongin misalkan fardu sama wajib, dia juga itu muradif ya. Fardu, wajib, maktub ya, muhattam. Nah itu kalau kita belajar fikih. Jadi persamaan kata dari fardu itu apa? Wajib, apalagi muhattam, apalagi maktub ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum ay wujiba alaikum. Nah, kutiba dicatat maksudnya diwajibkan. Furido sama furido salat ya. Furido diwajibkan salat. Wujiba sama. Ada lagi bahasa muhattam ya. Qabla syuru'i awalan muhattamun qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal huruf wa sifat ya. Wa wajibun alaihimu muhattamun qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal huruf wa sifat. Sebelum orang belajar ilmu syariat tuh, di dalam kitab Muhammad Al-Jazari itu muhattamun diwajibkan, muhattam diwajibkan sama tuh. Hatman maqdiya, kana hatman maqdiya adalah itu suatu kewajiban, maqdiyan yang sudah ditentukan, hatman. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu kalau belajar Taqriratus Sadidah, kitabnya Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith itu iparan nama Habib Umar bin Hafiz ya. Umurnya lebih tua tapi sebaya. Itu sama-sama menantu ya. Sama-sama menantu dari Al-Habib Muhammad Baidho yang jenggotnya merah tuh ya. Habib Umar iparan sama Habib Zain bin Smith. Yang kitabnya sangat terkenal kalau di Indonesia di Bangil, Pasuruan, Darul Lughah wa Da'wah. Itu ngajinya itu At-Taqriratus Sadidah.
Begitu juga di sini di pulau di Pancoran ya. Subuh gabungan Pancoran tuh tiap Sabtu itu ngajinya yang buka siapa dah namanya tuh Soleh Rahmani ya, Kiai Haji Soleh Rahmani. Itu tiap 2 minggu, besok nih Sabtu. 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Subuh gabungan itu bukannya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ya, jadi tentang fikih-fikih yang dasar tapi penting ya. Fil Masailil Mufidah, dalam masalah-masalah yang mufid, yang memberikan manfaat urgensi ya. Itu ada namanya fardu, wajib, muhattam. Kalau nggak salah muradifnya wajib itu ada 6 ya. Persamaan katanya wajib itu ada 6 kalau nggak salah dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Begitulah Imam Syafi'i juga ya. Jadi kalau pakai lafaz itu luas dia. Bisa menggunakan banyak bahasa. Terus wawijazatul ibarah ya. Kalau mengibaratkan itu simpel, wijaz ya. Wajiz, al-wajiz yang ringkas ya. Jadi kalau menggunakan ibarat itu yang gampang. Nah, kalau kita ya pakai bahasa kekinian zaman now istilahnya gitu. Nggak menggunakan bahasa jadul atau perumpamaan jadul, perumpamaan anak sekarang ya. Wa quwwatul asar, dan begitu juga kuatnya asar, bekas. Kalau Imam Syafi'i kalau ngomong tuh bekasnya kuat. Faqala fi kitabil Imam Syafi'i, dan maka berkata itu Ustaz Abdul Halim dalam kitabnya beliau Imam Syafi'i, wa awwalu ma yabdu lil qari, dan apa-apa yang nampak bagi para pembaca. Lil qari boleh dibaca di takhfif, lil qari hamzanya di takhfif jadi alif, jadi ya mati, lil qari ya alif bengkok. Boleh juga lil qari'i ya bebas. Begitu juga Quran. Quran itu kalau dalam kitabnya Syekh Jalaluddin Suyuti, tafsir Jalalain, itu dia pakainya qura ya. Lil qura lil Quran ya. Di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Al-Itqan fi Ulumil Quran itu dia pakai kalimat Quran tuh Quran ya. Begitu juga ada salawat namanya salawat mukhtar yang qori-qori baca tuh ya. Ya ayyuhal mukhtar, itu ada fil Quran ya. Sammaka rabbuka fil Qurani Muhammadan. Quran itu maksudnya Quran ya. Jadi bisa dibaca lil qari, bisa dibaca lil qari'i ya. Bisa ditakhfif. Apa yang nampak dan yang pertama kali apa-apa yang nampak bagi para pendengar ya, pembaca, tapi maksudnya di sini adalah para audiens, pendengar, penyimak jamaah. Min uslubi Syafi'i, daripada metode bahasa Imam Syafi'i, apa jazalatu al-fadhih. Apa yang nampak? Jazalatu al-fadhih ya, sama yang di atas, luasnya lafaz. Beliau ngomong wa wijazatu ibaratih ya. Kalau yang di sini pakai kalimat jamak atau ibarat ya. Kalau yang di atas tuh wa wijazatul ibarah pakai mufrad ya. Wa wijazatul ibarah yang di atas tuh, yang sepojok di atasnya ini ya. Kelihatan nggak di mas tuh? Wa wijazatul ibarah ya. Sama aja. Ketika menggunakan tak marbutah, menggunakan domir perempuan, mau jamak mau mufrad maknanya sebenarnya sama ya. Karena ada kaidah kullu jam'in ghairi akilin muannasun atau kullu jam'in muannasun ya. Setiap bahasa yang jamak bisa dibikin mufrad muannas ya. Gampangnya begitu. Ibarat laki-laki main keroyokan 10 orang dianggap 1 orang perempuan. Nah, wah lu laki-laki bencong lu main keroyokan tuh. Istilahnya begitu kan. Jadi kalau domir kalau sesuatu yang laki tapi banyak bisa dimufradkan jadi muannas, jadi perempuan. Wa wijazatul ibarah, di bawah ini wa wijazatu ibarat. Nah, ibarat ada atinya, ada ati, ada jama muannas salim ya. Wa wijazatu ibaratih, dan ringkasnya ibarat-ibarat ya. Ibarat-ibarat beliau dalam mencontohkan, mentamsil. Wa quwwatu asrih, dan begitu juga kuatnya asarnya beliau.
Nah, terus dirinci lagi nih, maksud daripada jazalatu al-fadhih itu apa? Maksud dari luasnya Imam Syafi'i bahasanya itu apa? Ya. Amal jazalatu. Amal jazalatu, amma adapun al jazalatu yang dimaksud dengan al jazalah luasnya bahasa. Ya. Adapun yang dimaksud luasnya bahasa Imam Syafi'i, luasnya lafaz Imam Syafi'i, yang dimaksud bahasa adalah lafaz ya. Kayak tadi wajib, fardu, tuh sama kan? Salat wajib apa salat wajib? Salat fardu. Salat fardu sama salat wajib sama. Puasa fardu, puasa wajib sama. Usolli fardhu. Amal jazalatu, adapun yang dimaksud dengan luasnya lafaz. Wa ma yatba'uha, dan apa-apa yang mengikuti itu jazalah. Wa ma, dan apa-apa yatba'u yang mengikuti ha itu jazalah. Haknya itu kembali ke jazalah karena jazalah itu pakai ta marbuta. Dan apa-apa yang mengikuti itu keluasannya tuh. Jadi luas nggak sekedar luas tapi harus diikutin dengan apa? Minas sihhati, daripada sihah, kebenaran, kesohihan. Wassalamati, dan salamat. Ya. Maksudnya gimana? Kalau ngomong itu bahasanya itu yang sahih dan selamat. Nggak merusak makna, nggak bikin orang keder gitu maksudnya. Sahih dan selamat ya. Ada orang mencontohkan dengan banyak contoh tapi bahasanya kurang pas, ada juga begitu, kurang kena lah gitu. Fahuma, maka itu keduanya. Fahuma, maka itu keduanya. Kembali kemana nih? Fahuma, maka itu keduanya yang dimaksud sihah dan salamah. Kamitsli, seperti umpama, kamitsli seperti umpama alwanil afiyati. Alwanil afiyati, alwan itu macam-macam warna. Al afiyati, keselamatan, macam-macam warna keselamatan. Laun itu warna ya. Macam-macam warna, macam-macam jenis. Al-afiyati, keselamatan, afiyah, sehat wal afiyat, sehat dan selamat. Kalau sehat doang nggak selamat sama aja bohong. Selamat doang nggak sehat sama aja ya. Misalkan kebakaran loncat selamat, kakinya patah ya, namanya setengah selamat ya. Ada lagi sehat tapi nggak selamat ya. Sama aja, nggak komplit. Allati yang kenapa pakai allati, pakai dhamir hiya ya, karena sihah wassalamah ya, itu semuanya muannas lafaznya ya. Taluhu, apa ini? Allati taluhu, laha yaluhu, itu zahara, tampak. Yang mana taluhu tampak. Taluhu tampak. Apa? Wujuhul aidin, wujuhu, wajah-wajah, muka-muka al-aidin, para penengok. Para pengunjung, al-aidin, para penengok, para pengunjung. Minas sahra'i, dari as-sahra. Apa sahra, tahu nggak? Gurun pasir, sahra.
Gurun pasir, sahra. Gurun pasir yang mengandung batu-batu. Ini kalau pakai hak ya. Ada lagi nanti sahra pakai kha. As-sahra ini gurun pasir ya. Kalau Masjidil Aqsa tuh ada Dam Afraq, itu Kubatus Sahra. Pakai kha kalau nggak salah dia, bukan pakai hak. Kubatus Sahra, kubah batu yang di Masjidil Aqsa tuh. Kubah emas, kubah batu. Kalau ini minas sahra dari hak. Ini ada alif lam ya. Kalau nggak ada alif lamnya min sahra'a atau isim ghair munsharif. Minas sahra'i dari gurun pasir. Haitsus safha. Haitsus safha. Sekiranya as-safha apa ini? Sekiranya itu di sisi, di samping. Haitsus safha, sekiranya safha itu apa ya? Safih, safha. Di sini artinya janib. Diartikan nama. Sekiranya itu di sisi, ntar lewatin dulu, tadi lihat lagi. Khalisatan halnya murni, khalisatan halnya murni. Nanti ini ibarat ya, ini perumpamaan nih, kalimat perumpamaan majaz. Yataradha yataradha'u ya, tafa'ala yatafa'alu. Yataradha'uha al-arabu. Yataradha'uha yang menyusu ha akan itu kemurnian. Haitsus safha khalisatan nih harusnya. Haitsu kana haitsu. Ya taradha. Ini ya taradha haknya kembali ke safha nih. Nanti dicari lagi. Al-arabu orang-orang Arab yang mana menyusu mengambil manfaat. Ya taradha itu diambil dari radha'a. Radha'a itu susu ya. Wa radha'na sadia waslin dalam Thala al-Badru alaina. Wa radha'na sadia waslin. Wa radha'na sadia waslin, tahu enggak artinya? Wa radha'na dan kami menyusu sadia waslin. Sadia itu susu, air susu ya. Sadia itu kalau bahasa kasar itu payudara ya. Waslin itu wasal. Wasal itu ketersambungan kita dan Nabi. Jadi itu ibarat ya. Kalau lagu Thala al-Badru alaina tuh banyak qasidah-qasidah yang pakai menggunakan perumpamaan ya. Wa radha'na sadia waslin. Jadi kalau kita lagi bersambung sama para nabi, sama para wali yang kita tawasulin, yang kita asyraqalin tuh. Karena kan kalau tolak kan diri tuh. Itu ibarat kita nyusu dari sumbernya langsung gitu maksudnya. Ibarat kita minum susu ibu murni sehat gitu. Nah, ini juga sama, ini perumpamaan juga. Cuman lupa tuh safha artinya apa tuh kemarin. Lupa dilihat lagi tadi sore. Ini umpama aja sebenarnya. Ntar dijelasin ya. Al-khullas yang murni, yang punya pikiran bersih, khullas. Khullas ini fa'il ya, cuman jamak. Al-khullas yang orang-orang Arab itu bersih. Kembali ke al-Arab. Al-khullas itu sifat dari Arab ya. Al-Arabu al-khullas, bukan sifat sih, badal juga. Yang orang-orang Arab tersebut itu khullas, bersih pikirannya, murni jiwanya. Khullas, khalis, murni bersih. Ikhlas, ikhlas itu kan murni bersih. Min labanil badiyah, min dari laban tuh susu, laban tuh susu ya. Min labanil badiyah, dari susu al-badiyah yang ada di gurun pasir. Jadi badiyah tuh badui. Badui itu kata lain dari sohro tadi. Kalau sohro itu gurun pasir, al-badiyah itu ya
gunung-gunung ya, gurun pasir yang menggunung tuh Badiah Baduy ya. Gitu aja sih sebenarnya perumpamaan. Kama raqqaqa qawluhu, kama raqqaqa qawlahu aja, qawlahu jadi fa'il. Kama sebagaimana raqqaqa beliau Imam Syafi'i, jadi raqqaqanya mengandung huwa ya. Raqqaqa beliau Imam Syafi'i meringankan, raqqaqa raqiq ringan. Ya, tahu ya tarqiq ya. Tafkhim, tarqiq tuh, tarqiq pakai qaf. Raqqaqa meringankan siapa Imam Syafi'i qaulahu, pakai qaulahu. Akan ucapannya tuh. Jadi Imam Syafi'i kalau ngomong sebisa mungkin ucapannya diringanin. Jadi enggak yang berat-berat, enggak perumpamaan yang langit-langit, enggak yang bumi-bumi aja yang gampang-gampang gitu. Waraqahu, azan dulu. Lanjut. As-Safha tadi. Jadi Imam Syafi'i meringankan pembicaraannya kalau ngomong ya. Waraqahu itu waraqahu dan meninggikan ya. Meninggikan atau mengutamakan raqqa, atau pakai raqahu bisa juga gitu. Raqqa itu naik ya, raqahu, dan menaikinya ya. Nah ini baru paham nih ya. Jadi yang dimaksud jazalah tuh begini. Kenapa dikatakan jazalah? Kenapa dikatakan bahasanya itu luas? Jadi dari level rendah terus ditaikin gitu. Kalau ngomong tuh yang gampang dulu, baru udah paham gak yang ini? Taikin lagi. Nah, jadi dia benar-benar melihat pembicaranya itu. Nah itu baru paham nih ya. Jadi wa awwalu ma yabdu lil qari, ada hubungannya ke situ. Jadi para pendengar itu kalau Imam Syafi'i itu ngomong itu diturunin dulu kata-katanya tuh. Raqqaqa qaulahu, meringankan ucapannya. Waraqahu, kemudian naikin tuh. Kayak tadi wajib, habis wajib fardu. Apa bedanya? Kalau wajib gini-gini nih, kalau fardu fungsinya buat kesini. Kalau muhattam fungsinya buat kesini. Nah itu Imam Syafi'i gitu kalau ngomong. Jadi yang rendah paham, yang tinggi paham. Nah, yang rendah bisa dapat kosakata, bisa dapat mufradat, yang udah alim juga nambah mufradat gitu. Jadi orang itu diajarin cara ngajar tuh nih buat anak kecil, nih buat anak SMP, buat anak orang dewasa, buat orang tua gitu. Jadi kalau ngajar tuh diulang-ulang gitu. Habis nerangin, diterangin lagi, tapi bahasa berbeda. Itu maksudnya gitu. Jadi meningkat ya. Jadi raqqaqa qaulahu dari tangga paling bawah, waraqahu kemudian ditaikin gitu. Udah paham tuh ya? Waraqahu ya. Waraqahu hu-nya kembali ke qaula ya, qaul, ke ucapan dulu tadi. Raqqaqa qaulahu, waraqahu hu-nya yang kedua ini kembali ke ucapan. Kalau qaulahu hu-nya kembali ke Imam Syafi'i gitu. Nah ini masalahnya sekarang idamatu qiraatul Quran nih dibaca apa nih? Idamatu apa idamata nih? Nah. Bisa juga idamatan ya, pakai hal. Idamatan halnya dalam rangka melestarikan. Idamatan dalam rangka melestarikan. Itu idamatan pakai tanwin, itu hal, jadi hal ya. Halnya melestarikan, idamah tahu kan? Dama yadumu, dawam. Tahu dawam kan? Tahu nggak dawam, Dimas? Nih baca ratib nih dawamin, sering nggak dengar gitu. Jadi mendawamkan itu merutinkan ya. Jadi idamatan halnya melestarikan apa? Qiraatul Qur'ani, bacaan Quran gitu. Jadi Imam Syafi'i itu senantiasa melestarikan cara baca Quran
dipraktekin dibaca kitab gitu. Kalau lagi nerangin dia sama kayak nerangin kayak bagaimana Quran itu nerangin. Quran kan begitu. Dari mulai khamar itu sedikit haram ya. Kalau mau Kalau mau sholat jangan minum khamar kan gitu. Berarti khamar masih boleh. Nah, lama-lama tegas kan gitu ya. Yang pertama Allah bilang khamar itu ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar. Tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi khamar itu ada manfaatnya begitu ya. Apakah misalkan kita hidup di kutub yang dingin banget minum khamar boleh, halal kalau nggak mabok sama sekali ya. Tapi orang fikih sudah ngambil kesimpulan apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya juga jadi haram, ngerti nggak? Khamar haram nggak kalau satu botol? Haram. Walaupun kita minum segelas kecil, nih nyicipin doang, atau seujung ini nih, seujung itu tuh pakai kelingking, jilat. Nah ini halal, kenapa? Karena nggak memabukkan. Karena khamar itu yang haramnya itu gara-gara memabukkan, kagak. Kalau ulama fikih mengatakan apa yang banyaknya sudah haram maka kita jadi ikut haram, kecuali hidupnya di kutub ya, di kutub air putih kita ngirit-ngirit nih susah, udah minum aja khamr nggak apa-apa itu, karena sesuai dengan keadaan itu manfaatnya itu menurut Quran. Tapi kata Allah dosanya lebih besar. Nah berarti kalau dosa ya berarti haram, berarti kan bahasa halus tuh. Nih bawa nih motor nih, tapi ya gue kasih tahu doang nih, ini koplingnya mau putus. Sama aja ngelarang cuman halus gitu, ngerti nggak? Karena kenapa yang dilarang nih masih rada pekak gitu. Kalau dilarang banget nanti dia marah. Ya udah bawa nggak apa-apa. Tapi remnya gue kasih tahu rem belakang nggak ada. Nah sama aja kan. Sebenarnya ngelarang tapi halus. Nah yang kedua Al-Quran bilang janganlah la taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu sholat sedang dalam keadaan mabuk. Halus lagi tuh. Tapi sedang udah mulai ganas, udah mulai kasar. Yang ketiga baru dah innamal khamru wal maisur rijsun ya, min amalish syaiton. Yang namanya khamar sama berjudi itu rijsun, najis, min amalish syaiton, perbuatan setan. Nah udah tuh berhenti dah tuh. Sampai dikatakan ketika itu diharamkan langsung itu kali-kali yang ada di Madinah, kalenan-kalenan got-got itu penuh dengan khamar karena ditumpahinnya bergeribah-geribah, bukan botolan lagi. Kalau kita masih ecek-ecek botolan itu dikumpulin digerus pakai bulldozer. Kalau di sono kagak, dulu zaman Nabi itu berdrum-drum ditumpahin sampai kalinya itu penuh dengan khamar, tapi nggak ada yang berani nyentuh karena udah haram gitu. Saking budaya khamar itu tiap hari. Bahkan Umar bin Khattab itu sering teler kalau ke masjid itu ya. Itu bisa merusak indera. Nah itu qiraatul Quran ya. Jadi Imam Syafi'i senantiasa melestarikan cara bagaimana Quran itu berbicara. Nah jadi tadi udah paham nih ya. Jadi yang dimaksud tadi begini sekarang. Kamitsli alwanil afiyah itu seperti berbagai warna keselamatan ya. Salah satu bentuk keselamatan itu ada orang-orang itu menengok padang pasir tuh. Haitsus safha, yang sekiranya itu ada bagian sisinya itu padang pasir ya. Bagian sisi ya, sisi itu misalkan padang pasirnya tinggi kayak emang gunung. Nah ada bagian sisi, bagian yang kalau itu ngarai tahu ngarai nggak? Yang terbelah. Nah di bagian terbelahnya itu kholisotan, murni ya, yang mana bagian yang terbelah tadi itu mengandung air susu begitu. Ini beneran ada apa kagak nih zaman dulu? Mungkin ada kali. Zaman Nabi Musa kayaknya. Nah, orang-orang Arab itu meminum susu yang murni itu dari yang terbelah tadi itu, dari ngarai, dari pasir yang terbelah. Kan keluar tuh ngarai itu, seperti kali-kalian gitu. Nah, itu keluar susu. Nah, gitu maksudnya. Dan orang-orang yang murni, orang-orang Arab yang bersih jiwanya dan pikirannya itu minum dari susu yang keluar dari ngarai tadi itu gitu. Min labanil badiyah, dari susu yang ada di gurun pasir. Nah, gitu. Tahu kenapa umpamanya kayak gitu? Bingung juga nih ngertiinnya. Ya. Entah juga paham ya lama-lama ya.
Begitulah kira-kira. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ngomong menyelamatkan orang. Nah itu dalil ya, dalil salah satu ini bentuk dalil bahwa Imam Syafi'i itu pantang kalau ngomong itu ambigu. Ngerti nggak ambigu? Pantang kalau ngomong tuh yang maknanya ganda gitu. Jadi jangan ngomong yang maknanya ganda. Misalkan apa ya? Misalkan gini, Dimas main tebak-tebakan nih, ada tebak-tebakan santri. Tapi rada-rada konyol nih. Gini, ayo sekarang jawab pertanyaan saya. Ada seorang santri sholat. Nah, di bawahnya itu ada anjing menjilat kakinya. Apakah sholatnya batal? Coba, coba mas pikirin. Dimas ente ini punya murid nih, ente waktu tebakin kayak gitu deh. Nah, sekarang ada seorang santri atau kiai, ya, lagi sholat, di bawahnya ada anjing menjilat kakinya. Tapi itu kiai nerusin aja sholat. Gimana kira-kira? Orang terpecah nggak tuh pemahamannya? Yang sebagian paham ya paham, yang kagak ya bingung. Ngerti nggak maksudnya? Wah harusnya berhenti dong, kan najis ya. Anjing kan menjilatin kakinya anjing. Kakinya anjing maksudnya, ngerti ya? Nah itu tebak-tebakan yang kayak gitu dijauhi sama Imam Syafi'i. Jangan bikin bahasa yang ambigu gitu. Apa kalau mending kalau ambigu terus bercanda terus dijelasin ya. Kayak begini kalimat gini, man qala tahta syajarah batalat wudu'uhu tuh. Barang siapa yang berkata di bawah pohon, batallah wudunya. Gimana kira-kira? Padahal bukan berkata, tapi qala itu tidur. Qala yakilu qailulah, tidur siang. Jadi qala sama qala yang satu itu mirip gitu. Nah, kalau ngomong tuh jangan begitu gitu. Man qala tahta syajarah batalat wudu'uhu. Barang siapa yang berkata di bawah pohon, kok berkata? Yang baru belajar nahu bingung, berkata di bawah pohon batal wudu, gimana ceritanya? Ternyata bukan berkata, tapi bukan qala yaqulu, tapi qala yaqilu qailulah, tidur siang tuh, tidur sebelum zuhur. Ya namanya tidur ya batal wudunya gitu. Ngerti enggak? Nah, Imam Syafi'i itu menjauhi bahasa-bahasa yang seperti itu, menyelamatkan orang. Itu maksudnya kali itu juga Dah itu yang pertama amal jazalah itu, keluasan bahasa Imam Syafi'i. Yang kedua, amal ijazu. Adapun yang kedua yang dimaksud dengan ijaz, ya, ijaz itu apa? Wajiz tuh. Asalnya iujaz, ya. Kan yang pertama tuh wijazah, yang kedua tuh ya, wijazah. Ya. Jadi ijaz itu iujaz asalnya. Perhatikan. Amal iujaz asalnya. Nah, iujaz karena i-nya itu kasrah ya. Karena al-i-nya itu kasrah, ijaz, maka wawunya diganti jadi ya tuh. Karena jodohnya kasrah itu harus ya, harus mad asli. Jadi jangan iujaz tapi ijaz tuh. Dalam ilmu nahwu pantang tuh yang menggunakan kalimat-kalimat yang saqilah, yang berat-berat. Iujaz tuh. Itu berat itu, iujaz. Jadi ijaz tuh sama kayak apa ya? Ya sama kayak qala lah, qala yaqulu ya. Atau qala yaqilu asalnya qawwala yaqwulu tuh, kan ribet tuh. Amal ijaz, amal iujaz asalnya. Sama kayak nabi ya. Fahuwa nabiyun asalah nabiun. Nabiun. Naba'a yanba'u fahuwa nabiun. Ditakhfif jadi nabiyun. Wa ammal ijazu, dan adapun yang dimaksudnya nomor 2 itu ijaz apa? Yaitu ringkas kalau ngomong. Fa ayatul balaghati fi syi'ri wan nasri. Fa ayatul balaghati fi syi'ri wan nasri. Fa ayatu maka itu menunjukkan ayat. Ayat itu tunjuk dalil ya. Fa ayatu maka itu suatu petunjuk atau itu menunjukkan, sama aja pakai fi'il atau pakai masdar sama. Fa ayatu maka itu menunjukkan, ayat itu menunjukkan ya, al balaghati kedalaman, balaghah itu kedalaman ya. Kedalamannya pemahaman Imam Syafi'i maksudnya. Fi syi'ri di dalam ilmu syair, wan nasri maupun ilmu prosa. Ada syair, ada prosa, beda tuh ya. Kalau syair kesannya kalau di kita Indonesia tuh pantun ya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong. Nah, itu jadi ada uong. Nah, itu syair kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau nasar itu prosa. Jadi seperti baca maulid tuh. Alhamdulillahil qawi
Sultanuh al-wadhihi burhanuh itu prosa. Jadi bercerita dengan gaya bahasa itu prosa. Jadi Imam Syafi'i itu sangat tinggi bagaimana ia menguasai syair, pantun dan prosa. Maksudnya gitu. Yang kedua nih gampang ya. Adapun Imam Syafi'i itu kalau ngomong tuh ringkas, kenapa? Karena itu menunjukkan dalamnya beliau dalam hal memahami syair dan prosa. Wa amma quwwatut ta'biri wa ta'siri. Wa amma dan adapun quwwatut ta'biri yaitu kuatnya takbir, perumpamaan. Takbir itu perumpamaan ya. Wa ta'siri dan taksir, meninggalkan bekas. Taksir, meninggalkan bekas, memahamkan kepada orang. Meninggalkan bekas yang dimaksud memahamkan kepada orang. Ini baru nih, takbir nggak ada di sebelumnya ya. Yang pertama cuman kuwatul asri, tapi di sini ditambahin ya. Karena penulis ini merasa perlu ya. Merasa perlu menambahkan kata-kata takbir di sini. Kenapa? Karena yang namanya orang kalimatnya gampang membekas kalau ada perumpamaan. Takbir tuh menafsirkan ya. Jadi kayak kita mimpi itu bisa dibilang tafsir mimpi, bisa dibilang takwil mimpi, bisa dibilang takbir mimpi. Takbir itu ibarat ya. Quwwatul ibarah. Quwwatu asri wa quwwatul ibarah. Ada sebelumnya kayaknya tuh kata-kata itu. Wa amma quwwatut ta'biri, adapun kuatnya takbir, perumpamaan, wa ta'siri dan memahamkan kepada orang, taksir, memberikan bekas. Faqad maka sungguh sa'adat membantu alaiha atasnya itu kekuatan alaiha atas itu kekuatan takbir dan taksirnya itu umurun banyak hal. Umurun itu perkara ya, banyak perkara, banyak hal. Maksudnya apa? Buktinya banyak. Gampangnya gitu, bahasa gampangnya buktinya banyak. Faqad sa'adat 'alaiha umurun, maka sungguh membantu 'alaiha atasnya itu. Bukan bukti di sini, sebenarnya lebih kepada faktor ya. Umurun tuh artinya aja faktor. Karena kalau faktor itu kan mendorong ya kan. Faktornya apa? Anda memukul dia tuh mendorong. Maka sungguh sa'adat menolong 'alaiha atas itu kuatnya takbir dan taksir umurun banyaknya faktor. Banyaknya hal, banyaknya faktor. Maksudnya gini, kenapa Imam Syafi'i kalau ngomong itu orang gampang paham? Kenapa? Karena dia ngibaratin itu mudah. Kenapa ngibaratinnya mudah? Nah gitu. Itu maksudnya tuh. Karena Imam Syafi'i dibantu dengan banyak faktor. Nah, itu. Apa faktor-faktor tersebut? Nih tandain satu, minha diantaranya. Satu tuh tandain di atasnya. Minha diantaranya satu, tabi'atuhu. Watak asli Imam Syafi'i itu tabiat. Tabi'atuhu. Tabiat itu bahasa Indonesia tabiat ya. Watak asli Imam Syafi'i. Emang dasar orang cerdas yang pertama. Nah itu penting. Jadi pentingnya penyampai itu yang pertama ya cerdas dulu. Kalau yang penyampainya blow on ya yang dengerin bingung juga nanti karena muter-muter ngomongnya. Jadi syarat jadi seorang penyampai itu pertama tabi'atuhu, pembawaan watak asli itu harus cerdas ya. Minha tabi'atuhu, diantaranya adalah tabiat Imam Syafi'i itu sendiri, watak aslinya ya emang dasar mudah gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena banyak faktor juga. Imam Syafi'i itu dari kecil itu menurut riwayat nggak pernah melihat aurat perempuan katanya tuh ya. Itu yang membuat otaknya itu jernih, kuat. Kalau ngapal itu cuma sekali doang. Makanya bisa menghafal kitab Imam Malik dalam waktu 9 malam. Kita hafal Quran udah berapa tahun belum hafal-hafal ya. Itu kalau di Quran hijau tuh, Quran yang saya punya tuh yang kecil tuh ada kolom pemandu hafalan tuh. Itu kalau ayat sehari satu ayat kita hafal. Itu 17 tahun 8 bulan.
Sehari 1 ayat, 17 tahun 8 bulan. Sehari 2 ayat, jadi sekian. Tuh dibagi-bagi mana itu? Tuh ada tuh kolom Quran itu. Ya. Jadi selain itu penanda Quran, itu kolom pemandu menghafal. Nah, kalau 1 halaman sehari itu kalau nggak salah dalam waktu 4 bulanan. 1 halaman 4 hari. 4 bulanan. 7 bulan beberapa? 7 bulan. 1 halaman mah susah itu kalau buat kita. Makanya orang-orang hafiz itu biasanya dia nggak ikut kegiatan lain ya. Dan kamarnya juga itu dipisahin ya, sama santri-santri yang lain. Sama kayak Darul Islah tuh. Darul Islah tuh, ini Darul Islah nih, kan ada kali tuh. Tuh belakangnya ada kontrakan ya. Itu masih ngontrak. Itu ngontrak buat orang-orang hafiz. Khusus tuh hafiz semua tuh. Salah satunya teman saya dulu orang Jambi, Ustadz Firdaus ya. Yang vokal juga dulu, ada suaranya melengking, tapi orang udah dewasa, gede, udah pulang, orang udah mukim. Itu hafiz Quran, kalau nggak salah waktu itu ada 30 orang santri Darul Islah hafiz Quran. Itu kamarnya nggak boleh dicampur tuh, harus pisah. Nah, syaratnya gitu kalau mau apa? Kalau mau tajem, ya, jadi nggak banyak gangguan dan dia fokus, ya fokus, nggak banyak ikut pelajaran yang lain ya, paling fikih, ihya gitu. Tapi nggak ikut apa? Maulid kesana kesini begitu. Ikut acara ke sana nggak boleh keluar, dia dikurung, harus fokus emang. Nah, Imam Syafi'i itu kuatnya itu katanya begitu ya. Bahkan satu waktu Imam Syafi'i masih remaja, ini masih remaja ya, bukan dewasa, masih remaja, ketika melewati padang pasir, dilihat di depannya ada ibu-ibu ya. Begitu dilihat di depannya ibu, pas lagi begitu angin kencang, wes. Nah, itu pahanya ibu-ibu itu tersingkap. Nah, kelihatan nah Imam Syafi'i ya, namanya paha kan luar biasa. Imam Syafi'i membekas tuh kepikirannya Imam Syafi'i. Selama itu nggak hilang-hilang, selama itu juga Imam Syafi'i itu nangis gitu katanya ya. Riwayatnya kayak gitu. Selama di pikiran Imam Syafi'i itu ada pahanya ibu-ibu itu nggak hilang-hilang di pikirannya, selama itu Imam Syafi'i nangis. Karena nggak bisa hilang, susah. Nah, kalau kita gimana? Kita konsumsi yang gitu-gitu. Nah, itu kuatnya pikiran Imam Syafi'i ya. Salah satunya itu. Wa ma sakaba, yang kedua wa ma sakaba, dan ma apa-apa sakaba. Sakaba ini sakaba yaskubu, nasara yansuru kalau tasrifnya ya. Sobbal ma maknanya itu menuangkan air ya. Sobbal ma menuangkan air. Wa ma sakaba, dan apa-apa yang menuangkan ya. Bisa juga pakai majhul ya, bisa juga pakai majhul sukiba. Bisa sukiba, bisa sakaba boleh. Wama sukiba, dan apa-apa yang dituangkan. Atau kalau mau pakai sakaba, dan apa-apa yang menuangkan. Imam Syafi'i fiha, di dalam itu apa tadi? Di dalam itu takbir ya. Di dalam itu mengibaratkan kata-kata ya, fihanya itu hanya kembali ke quwwatut takbir wa ta'sir ya. Min fuyudil quwwati, min daripada fuyud, tahu nggak fuyud? Telaga. Faydun, telaga. Faydun itu sama haud. Haud itu telaga. Kalau fuyud itu ya muara, telaga, pokoknya ya begitulah, muara, telaga. Faydun. Pokoknya faydun itu, fuyud itu yang mengandung banyak air, fuyud. Yang luas. Fuyudul quwwati itu luasnya, atau apa ya fuyud itu ya, melimpah. Nah, gampang gitu, kalau air kan melimpah. Melimpahnya apa? Quwwati, kekuatan. Fuyudul quwwati, melimpahnya kekuatan. Wal futuwati, dan kemudahan. Futuwah itu diambil dari kata fata, ya fata, wahai pemuda ya. Futuwati itu syabab ya, as-sakha atau sabab. Jadi futuwah itu maknanya bisa dua, bisa sakha artinya dermawan
yang pertama tuh ya kalau futuhah. Yang kedua lebih tepat syabab, muda. Kenapa Imam Syafi'i itu cerdas ya? Karena muda. Nah, itu pentingnya di situ. Belajar masih muda itu ibarat mengukir di atas batu. Belajar di masa tua ibarat mengukir di atas air. Kan ada istilah kayak gitu, peribahasa. Itu. Jadi yang pertama kenapa Imam Syafi'i itu hebat? Karena yang pertama muda, gitu maksudnya. Nah, kalau syekh-syekh yang lain sudah menjadi mufti tuh pada usia tua begitu. Dia belajar sama Imam Malik udah lebih tua. Dia belajar sama mazhabnya Hanafi, ya Muhammad bin Hasan Syaibani udah lebih tua gitu. Muridnya Imam Hanafi aja udah lebih tua. Nah, Imam Hanafi udah nggak ada. Itulah yang membuat Imam Syafi'i itu cerdas, kuat ya. Jadi melimpahnya kekuatan maksudnya apa? Ototnya masih kuat gitu. Nah, ini hikmahnya apa? Kita mumpung masih muda perbanyak ilmu. Kenapa masih muda itu nggak banyak sakit, nggak banyak encok, paling pilek-pilek doang. Itu juga kalau masih muda, masih bandel, masih kuat ya. Masih pilek, masih demam, masih bisa main hujanan. Nah, kalau orang tua pilek demam bisa mati. Main hujanan. Itu maksudnya. Jadi masih muda, ibarat kata walaupun ada geledek, petir, masih bisa ngaji ya. Kecuali hal-hal yang darurat. Ada hikmah begini, kenapa Nabi Muhammad kawinin Aisyah? Nah, itu ada pertanyaan kayak gitu. Kenapa Nabi Muhammad kawinin Aisyah? Nah, kalau kenapanya kita nanyanya ke Nabi, jangan ditanya, itu urusan Nabi. Tapi kalau kita nanya kenapanya itu hikmah, maka banyak hikmah. Yang pertama, Siti Aisyah dikawinin sama Nabi itu usia 9 tahun. Nah, sekarang nggak boleh ya. 9 tahun, tapi dicampurin, nah gitu. Abu Bakar Siddiq habis nikah ini masih dipingit gitu. Jadi kalau zaman sekarang ibaratnya ditunangin dulu. Kalau sebenarnya tunangan nggak ada dalam Islam ya. Tunangan tuh nggak ada dalam Islam sebenarnya. Yang namanya ngikat itu nggak ada dalam Islam. Kita nih mau kawin terus bini kita ikat dulu biar jangan kemana-mana. Tapi udah ngikat kita ajak ke mall. Itu lucu kalau orang sekarang. Jadi tunangan tuh nggak ada dalam Islam. Adanya ta'aruf tuh. Sebenarnya tunangan itu tambahan aja, tambahan budaya kita ini untuk mengikat supaya bini kita ini ada tandanya begitu loh. Calon bini kita ada tandanya supaya nutup peluang buat orang ngelamar di dia. Sebenarnya itu doang ya. Sebenarnya orang mau nikung masih ada peluang, belum dikawinin. Ngerti nggak Mas? Jadi seandainya kita ngelamar nih, kita kasih jarak berapa Bang? Jangan lama-lama Bang, 3 bulan. Ada yang nikung, tapi kagak haram tuh ditikung kalau bininya demen juga sama pacarnya. Sama yang baru. Salah lu ngapa nggak langsung dikawinin kan begitu. Nah, tujuan itu ngikat apaan? Tujuannya nandain itu maksudnya apa kan gitu. Emang lu pikir tuh ayam lu ikat kan? Kalau bahasa kita kan gitu ya, mau ngikat perempuan nggak ada tuh cerita dalam Islam ngikat. Adanya ta'aruf, kenalan, itu pun kalau sama mau langsung kawin. Tentuin tanggal nikah. Itu mungkin yang dimaksud lamaran mungkin itu ya. Kalau zaman Islam kalau Islam kagak ada begitu. Nah, jadi Nabi itu mengawini Aisyah itu 9 tahun. Seandainya pun Nabi mau menggauli Aisyah itu udah sah. Cuman karena masih terlalu kecil. Tapi udah dinikahin loh. Nah, Aisyah masih tinggal sama Abu Bakar. Nah, nanti umur 13 tahun berarti jaraknya 4 tahun dari pernikahan itu baru dicampur, baru berumah tangga sama Nabi. Tapi 4 tahun itu udah halal, mau salaman, mau dicium, mau diapa, mau dipeluk itu udah sah bini. Nah, kalau kita ngelamar ya, habis lamaran masih 2 tahun lagi. Ya. Dalam jarak lamaran sama pernikahan udah ngapain tahu? Ada kebalik-balik. Gitu ya. Nah, hikmahnya apa tuh? Kan ada orang usil gitu kan. Ngapain tuh Muhammad begitu? Ada tuh orang Amerika dulu ya. Orang Indonesia sih tinggal di Amerika. Ngapain tuh Muhammad ngawinin bocah? Bukankah itu di bawah umur? Ya emang benar di bawah umur. Kalau sekarang, kalau dulu ya sah-sah aja, belum ada peraturan. Peraturannya masih peraturan Islam. Murni, ya, peraturan wahyu. Apa hikmahnya? Banyak, dengan salah satunya Siti Aisyah tuh paling muda. Dengan paling muda, peluang hidup bersama Nabi lebih panjang, umurnya lebih panjang. Dan kalau masih muda, pikirannya masih kosong, masih nggak banyak AIU. Ditambah lagi habis itu dikawinin, hidupnya sama Nabi, nggak pernah keluar rumah. Wah udah, tambah mantep, hafalan hadisnya banyak, fikihnya juga bagus.
Makanya Aisyah juga disebut alimah. Wa bi Aisyah zatil jamal hiya lil ma'ali alimah, kan itu ya. Hiya lil ma'alimi alimah. Jadi Aisyah zatil jamal, yang memiliki jamal, unta, yang kemarin kita bilang tuh perang unta. Jadi Aisyah itu pernah berperang melawan Sayyidina Ali nanti pada saat pembunuhan Utsman bin Affan. Itu Aisyah menggunakan unta, tapi ditawan sama pasukan Sayyidina Ali. Itu cuma salah paham doang ya. Jadi bukan Aisyah sama Ali itu berantem, bukan, tapi Aisyah itu salah paham sama pasukan yang menyerang malam-malam itu. Disangka itu pasukannya Sayyidina Ali. Ya, namanya udah zaman fitnah waktu itu ya. Jadi Utsman itu terbunuh. Pembunuhannya enggak sembarangan. Di dalam rumahnya sendiri, di kantor ya, di kantor gubernur lah bahasanya gitu. Kantor gubernur lagi ngaji Quran, dibunuh, dibantai sampai Qurannya itu berlumuran darah. Utsman bin Affan. Yang bantai siapa? Orang Islam, pemberontak. Jadi rumahnya dikepung. Jadi ada kelompok yang nyerang, ada kelompok yang jaga. Nah, kayak kita gambaran begitulah kira-kira ya. Ada yang mulutnya kagak enak, ada yang mulutnya ngebela tuh, kayak gitu. Jadi udah biasa yang namanya fitnah begitu, udah biasa. Dulu Islam melawan Islam itu zaman Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan dalam keadaan puasa, emang bulan puasa. Tapi Utsman bin Affan ketika lagi dikepung tuh tertidur. Apa kata Utsman bin Affan? Barusan saya ketemu Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq sama Umar bin Khattab ngajakin buka puasa. Bener, meninggal saat itu juga. Itu Utsman bin Affan. Meninggalnya dibacok, ditusuk, dipanah, lagi megang Al-Quran. Yang bacok siapa? Yang bunuh siapa? Orang Islam, para pemberontak yang sakit hati dengan Utsman bin Affan. Gara-gara kenapa? Karena Utsman bin Affan ini waktu jadi presiden itu memecat orang-orang yang kurang cakep kerjanya gitu. Yang kerjanya kurang cakep dipecat. Tapi yang kerjanya kurang cakep ini pada ganas wataknya. Akhirnya bersatu nuntut balas. Dengan memfitnah bahwa Utsman bin Affan itu memberikan jabatan ke keluarganya saja, KKN atau. Jadi bisa memutarbalikkan fakta begitu ya. Nah, pada saat Utsman bin Affan itu ketika dikepung, Ali bin Abi Thalib nggak ada di tempat. Fitnahnya orang mengatakan bahwa itu pasukan suruhan Sayyidina Ali. Wah, itu mantap udah itu. Jadi bencana terbesar setelah meninggalnya Rasulullah, nah itu perpecahan itu. Itu biasa ya, sahabat Nabi perang itu biasa. Wa minha naz'atuhul Khattabiyyah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.